kita lah yang harus menaklukkan waktu. 17 apa sih? 17 itu nama Allah, ya Rojak, yang maha memberi rezeki. Sana itu buat mereka apa? Ada lagi nggak ininya? Terbang. Mana Pak Ketuanya? Oke teman-teman, tahan dulu ya gambarnya ya. Kak Tasya akan menjelaskan. Menari bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Wawancaranya sekarang aja. Karso, Pak Karso, Narso. Mari. Itu adalah tanah yang saya wakafkan untuk dunia pendidikan, karena banyak anak-anak di sini belum layak lah mendapat pendidikan yang baik. Pendidikan yang baik kan mahal. Sekarang pendidikan yang baik itu, yang mahal itu sedang terpuruk. Ya. Tapi karena Allah, Kandang Jurang doang menghadirkan pendidikan-pendidikan yang mahal. Para pakar-pakar mau bertukar kabar di sini, mau berbagi di sini, dan mereka semuanya gratis. Jadi ini harus kita syukuri ya, anak-anak Indonesia ya. Mungkin ada panggilankah untuk Bang Dik untuk membuat ini awalnya atau seperti apa historinya? Ya karena aku kan orang bodoh, dan bodoh itu tidak enak. Maka aku tidak ingin anak-anak Indonesia itu bodoh seperti aku dan hidupnya tidak enak. Maka di halaman depan rumah kita membangun kemaslahatan, kita belajar bersama. Ini mereka juga orang-orang hebat-hebat itu pasti. Ya, hidupnya hari ini udah olahraga itu kan hebat. Yang lain masih berdagang ya. Halo Pak. Luar biasa. Suatu saat mereka juga akan berbagi di sini. Ada kegiatan apa aja di Kandang Jurang Doang? Hari ini pagi ada kegiatan menghias sepeda, membuat sepeda 17-an. Lalu siangnya ada, kalau mau bisnis tuh ada diberi kesempatan buat mereka yang ingin jadi reseller. Kedua, YouTuber dari jutaan subscriber akan datang dan berbagi di sini. Ini dunia hari ini. Dan jam 3 habis asar ada kecantikan yang lahir dari hati. Jadi ada bapak-bapaknya, ada ibu-ibunya, ada anak mudanya, dan ada keluarga juga acara di sini. Bang Dik, berarti artinya sekarang kegiatannya lebih banyak dihabiskan di sini kah? Lah dari dulu memang begitu. Saya kan keluar dari televisi itu umur 36 untuk menyambut usia saya 40. Kalau ada orang hidup di usia 40 masih mikirin dunia, duit gitu, sampai mati dia pasti mikirin duit dan dunia. Maka pertanyaannya kemana aja usianya selama ini? Maka usia 40 itu wajib kita menaklukkan dunia. Maka dunia akan mencari kita, believe it or not. Itu yang dilakukan oleh Nabi, maka saya meladani beliau. Boleh diceritain dong Bang Dik, kegiatan sehari-hari di sini ngapain aja kalau Bang Dik tuh? Kalau saya lebih banyak sebenarnya tafakur ya. Karena ribuan sholat kita itu menjadi sia-sia kalau kita kurang bertafakur atas kehadirannya. Karena apa yang ada ini kan kita harus ikra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita baca ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah itu sering bicara ya. Kita ke dapur, ada susu basi di dalam kulkas, tandanya kita kurang perhatian sama dapur. Mau pergi tiba-tiba ban kempes, mau sepedahan tiba-tiba ada yang hilang. Sebenarnya sedang berbicara gitu. Jadi jangan bilang Allah itu nggak ada, Allah itu ada. Bahkan sebelum ada kata ada, dia sudah ada. Gimana bisa kita ketika diadakan dari tiada, lalu kita bertanya, Allah ada nggak sih? Kan jadi aneh. Terus begitu lagi asik-asiknya kita meragukan keberadaan dia, kita dimatikan.
Kita pikir kita tidak akan dibangkitkan kembali. Ternyata Al-Quran menjelaskan tulang belulang kita dikumpulkan untuk menjelaskan tentang keberadaan kita selagi ada. Mungkinkah nih dengan adanya persoalan ini seperti apa menanggapinya? Atau... Ini bukan persoalan buat saya. Saya sudah selesai dunia. Masalah tanah saya tidak menarik bagi saya. Sudah tahu orang-orang sini dari dulu. Saya juga sedang berhadapan dengan orang-orang baik kok. Yang nggak baik kan ada orang yang menyusupi. Jadi sekali lagi, yang di seberang sana adalah sahabat saya. Saya beli tanah, di dalam tanah ada mata air, itu bukan milik saya, milik Allah. Jadi kalau tetangga saya kekeringan silakan ambil. Ini tetangga-tetangga saya yang baru hadir pun pagi ini tahu bahwa rumah saya nggak dipagar untuk siapa saja. Berarti nggak kenal dengan orang yang... Saya kenal orangnya, orang-orang baik. Mereka petani, mereka sering berhubungan dengan saya. Waktu ada Menteri Pertanian memberi bantuan, saya adalah jembatan buat mereka semua. Saya punya lapangan bola, mereka masih memacul di sebelah. Saya dekat kok, saya tahu mereka semua. Dan mereka orang-orang baik, demi Allah mereka orang-orang baik. Saya berani bersaksi di orang-orang baik. Mereka petani-petani. Cuma kan yang tahu UPJ kan, saya di UPJ nih. Bintaro UPJ Pak ya. Ya tanahnya kan begitu seksi sekarang ya Pak. Terbuka, lahannya akan dibangun oleh ruko dan lain-lain. Jadi kalau orang gamang, ya mereka biarkan gamang. Kalau aku tenang-tenang saja. Kalau ini sudah bukan menjadi milikku, berarti tugasku sudah selesai. Santai aja. Tanah itu milik Allah. Siapa yang diamanahkan itu lillahi ta'ala. Berarti artinya mungkinkah ikhlas atau seperti apa jika nanti memang akhirnya harus... Kan yang digugat ini kan tanah kemaslahatan, wakaf, bukan rumahku. Aku kan tidur masih tenang-tenang saja nonton YouTube dan lain-lain. Jadi kalau ada orang-orang volunteer ahli hukum yang membela saya, itu bukan membela saya tidurnya biar nyenyak, bukan. Mereka adalah lawyer-lawyer yang peduli kepada pendidikan, gitu aja. Dan mereka itu hadir begitu saja. Jadi apa sih yang kita khawatirkan? Kita sholat, kita puasa, kita sedekah, tapi hidupnya masih khawatir aja. Itu jangan-jangan indikasi bahwa sholat kita, ibadah kita payah. Lalu gimana nasib anak-anak nanti kalau misalkan? Nasib anak-anak nanti, nasibku saja aku tidak bisa menanggung. Semua itu karena Allah. Jadi kita berpasrah saja kepada Allah. Sudah selesai. Tanahku ukurannya paling-paling itu 2 kali sejadah ya Pak ya. Udah dikubur di situ tenang aku. Tidak ada masalah aku sudah selesai ya. Jangan pernah menggoda-goda kehidupan dunia dalam kehidupanku. Aku tidak tertarik sama sekali. Aku akan menangis jelas ketika Allah telah meninggalkan cintanya dari diriku. Mas, ini dibeli tahun 2003? Iya, aku beli sudah lama ini. Orang juga yang menggugat istilahnya kan di depan rumahku. Bukan tanah yang orang beli di Sumatera, beli di sini. Enggak. Orang-orang dekat kok. Enggak apa-apa. Mereka kan semua juga ikhtiar hidup itu. Seperti aku menerima dirimu untuk wawancara ini kan sebenarnya tidak hal yang menyenangkan. Tapi aku tahu kau sedang bekerja. Aku respect gitu. Karena media itu ujungnya kebenaran, ujungnya keadilan. Ya, tidak ada masalah. Salam buat pamret kamu. Karena aku pikir kamu tidak akan tenang hidup kalau pamret kamu belum mendapatkan materi yang kamu bawa ke sini. Saya sadar itu, saya tahu duniamu itu. Mas, tapi sudah 17 tahun lamanya dari 2003 baru di ini sekarang. 17 tahun itu kan cuma waktu ya. Waktu itu adalah makhluk, sebaik-baiknya makhluk adalah manusia. Manusia ada waktu. Kita lah yang harus melakukan waktu. 17 apa sih? 17 itu nama Allah. Ya Rojak yang maha memberi rezeki. Makanya di dunia ini setiap 17 tahun anak laki dan perempuan dirayakan. Sweet Seventeen. Anggap aja 17 tahun tanahku ini sedang dirayakan oleh seluruh umat, dibicarakan. Aku ini kerjanya berdoa aja, mendoakan orang lain. Tidak ada doa yang kupanjatkan kecuali ya Allah, jadikan aku kekasihmu karena ridhomu. Itu aja. Aku tidak mau gara-gara itu puluhan tahun aku berdoa gara-gara tanahku berdoa, ya Allah tolong tanahku. Tidak ada. Tetap doaku masalah tanah, doaku tetap ya Allah jadikan aku kekasihmu karena ridhomu. Dia maha kaya, masa kekasihnya dimiskinkan. Aneh-aneh aja. Mas, artinya adakah merasa namanya dicemarkan atau seperti apa? Aku tidak punya perasaan dicemarkan nama baik. Aku ini orang buruk. Kalau aku melakukan sesuatu yang baik, karena Allah merintahkan sebaik-baiknya umat
adalah yang bermanfaat bagi kemaslahatan. Ya, kalau aku dituduh, ya, gara-gara berbuat baik ini, aku menjadi orang soleh, orang baik. Ya, alhamdulillah tuduhan itu baik. Jadi kalau soal mencemarkan, itu kan masalah hukum ya. Kan ada hukum, ada lawyer. Kalau lawyerku ini marah, tidak terima, terus terbalik gimana keadaannya? Dituntut gimana? Terbalik gimana keadaannya? Ini yang aku tidak pahami. Ya adlu, aku paham keadilan Allah, tapi aku tidak paham keadilan hukum di negara ini. Artinya tidak menutup kemungkinan untuk bisa ada gugatan balik atau seperti apa? Dalam pikiranku belum ya, aku santai sih orangnya. Ya. Kalau itu memang menjadi haknya warisan mereka, ya nggak apa-apa. Ambil aja orang yang ikhlas kok. Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu apapun yang kita lakukan, kita niatkan hanya untuk Allah. Ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi membumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggah sana memiliki ridho. Ikhlasku ini ingin menjemput ridhonya Allah. Kalau dijemput nanti sama Allah, akan terbuka satu pintu gerbang yang namanya keberkahan. Hidupku jadi berkah. Ikhlas itu buih di lautan yang tidak lagi memerlukan pantai. Aku sudah tidak perlu lagi dipuji-puji. Pujian hanya milik kekasihku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelar hidup itu, kelar. Aku senang kalian datang di sini sehingga aku bisa mendakwah ya, dengan yang aku sedikit memiliki ilmu sebatas kemampuanku saja. Sekali lagi, aku orang bodoh, aku bukan orang baik, aku hina, bahkan aku tidak lebih dari debu. Debu saja mau menutupi kotoran kotoran kucing. Tanganku yang merasa lebih mulia daripada debu tidak mau. Mas, mungkinkah ini Mas Dik anggap sebagai cobaan atau naik kelasnya Mas? Hidup cobaan, hidup itu bagiku pengorbanan ya. Hidup itu bagiku perjuangan. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Dalam pengorbanan itu akan terasa ringan kalau kita bersama dengan Tuhan. Dan kalau cobaan itu sifatnya penderitaan, maka penderitaan itu akan kunikahi. Penderitaan itu identik dengan kehinaan dan kemiskinan. Tapi barang siapa yang mau menikahi dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Karena penderitaan bagiku adalah singgasananya Allah bertata. Allah sedang hadir nih bersamaku. Kalau ayolah sholat, Allah manggil kita. Kita datang dong, itu kan kekasih kita. Tapi kalau kau sedang menderita, Allah tuh ada, kok kamu cari yang lain-lain? Nggak ada. Lihatlah Allah dalam setiap penderitaanmu, aman, sentosa. Mas Dik mungkin sudah jarang terlihat di televisi. Adakah yang mau disampaikan kepada penggemarnya Mas Dik sekarang? Ibadah, aku sedang ibadah. Doakan aku istiqomah di dalam ibadah. Ibadah itu berjalan di kesunyian. Kita meninggalkan eksistensi diri kita. Kita menemui Allah, kita meninggalkan seluruh yang diamanahkan. Saat kau kembali, kau telah meniadakan diri bahwa kau bukan siapa-siapa. Jadi izinkan aku berjalan di kesunyian. Mas Dik nggak ada keinginan untuk balik ke dunia entertain kah? Kalau soal balikan, soal kehendak Allah. Usiaku udah 52 tahun. Bapak berapa deh, Pak? 64. Malu aku ngomong di depan mereka. Umurku 52 tahun. Kalau aku masih punya keinginan, dan keinginan itu bukan keinginan Allah, untuk apa? Woi, bayangkan. Jadi aku bilang, Allah, sekarang aku tidak lagi memiliki keinginan. Perjalankanlah aku sesuai apa yang kau inginkan. Jadikanlah aku kendaraanmu. Terserah mau ngapain aja, aku ikut. Mas Dik semenjak pensiun dari dunia entertain terlihat sekarang hidupnya lebih menikmati, lebih santai. Wah, Merasakan itu kan? Lebih santai lagi yang belakang. Merasakan itu kah mungkin? Sholat kan bikin kita tenang, Mbak. Carilah tempat sholat yang buat kamu tenang. Mau di masjid, kayak mau di sudut rumahmu. Jangan sampai rumah kita megah, nggak ada musolahnya ya Pak ya. Atau kamu tidak punya musola tapi senantiasa kamu selalu sholat berjamaah, ya nggak di masjid, di musola atau di rumah. Buat aku bahagia itu sederhana sih. Apa yang kita miliki kita bisa nikmati ya Pak ya. Betul Pak ya? Betul. Iya, dan bahagia itu kita bersama Allah, bukan bersama dengan mobil, sepeda. 100 juta ada Pak sepedanya Pak. Nanti dicuri gimana? Ya udah, Allah itu udahlah buat aku segala-galanya lah, tenang saja. Aku ini sedang naik kelas, tapi belum dibagi rapot. Jadi doakan aku senantiasa bisa istiqomah, ya istiqomah. Itu penting, istiqomah. Terakhir mungkin Mas Dik ada pesan Terakhir mau mati nih Pak. Jangan. Untuk anak-anak
yang belajar di Anak-anak Indonesia, aduh pendidikan lagi carut marut ya. Sekali lagi, sekolah itu penting, ya makanya kita harus sekolah. Biar kita tahu bahwa sekolah itu tidak penting. Ya. Loh kok itu? Loh yang artinya bahwa yang penting adalah belajar. Belajar itu tidak perlu di sekolah, ya. Sekolah itu hanya tempat mengasah, dan mengasah itu bisa di mana saja. Jadi saat kau sekarang belajar di rumah, jangan berkeluh kesah. Ya, jadilah orang yang berilmu. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah nur. Nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama kolbu. Jadi kalau ilmu kamu dari Al-Alimi yang maha berpengetahuan, maka senantiasa dimanapun gelap kau hadir terang semua. Ya, jadi buat anak Indonesia, mari kita merdeka, merdeka dari kebodohan. Pak Karso, monggo. Yuk, ngopinya cuma pindah aja, Pak. Ngopinya pindah, kopinya tetap dibawa. Pak Dadang, bukain Pak Dadang. Sebelah sana Pak Dadang. Buat. Ini buat kamu ya, satu ya. Sepedanya tambah lagi ya buat teman-temannya Pak Tarso. Menggambar sepeda yang paling otentik mana Pak? Yang paling susah banget gitu Pak, sepedanya Pak. Oper lagi. Buat kamu satu ya, jangan lupa. Yang adem. Nggak perlu situ, yang adem. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, puk, tipak, tipak, tipuk, puk, tipak, suara sepatu kuda. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman, ku duduk di muka, ku duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Yo, tuh, tipak, tipuk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, puk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, tipak, tipuk, puk, tipak, tipuk, suara sepatu kuda. Aku seorang kapiten, mampu nyai pedang panjang. Kalau jalan prok 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 prok, aku seorang kapiten, aku seorang kapiten, mampu nyai pedang panjang. Kalau berjalan prok 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 prok, aku seorang kapiten, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah.